Menurutmu buat yang udah nonton ya, mana yang lebih bagus? Space Jam era Jordan atau Space Jam A New Legacy ala LeBron James? Ya, akhirnya bisa juga nonton film Space Jam, walaupun beda berapa ya, rilis kalau nggak salah tanggal 16 Juli kemarin. Gue baru sempet nonton akhir Juli, minggu terakhir Juli baru sempet nonton. Nggak usah tanya nonton di mana atau dapat dari mana. Intinya sih gue dapat film itu dengan kualitas yang lumayan lah, nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget. Mungkin kalau di YouTube itu 720, lumayan lah. Dan ada tukang nasi goreng lewat, kuproy, mungkin kedengeran, nggak apa-apa. Pertama, yang menarik dari film itu karena Space Jam, karena judulnya Space Jam. Buat yang udah tahu atau ngeh, itu kayak bukan sequel, itu cerita yang berbeda dengan Space Jam yang lama, film kartun tentang basket, tentang kehidupan basket. Flashback dulu kali ya. Jadi Space Jam yang pertama yang dulu tahun 95 nyeritain tentang dunia kartunnya Looney Tunes sih, tapi ditunjang sama karirnya Michael Jordan yang saat itu ya lagi bagus-bagusnya. Dirilis tahun 95, berarti dia udah dapat tripit yang pertamanya sama Bulls. Terus mungkin gue juga nggak terlalu nyari sumbernya sih tentang bagaimana film itu dibikin dan kenapa cast-nya waktu itu Michael Jordan. Tapi kalau dilihat-lihat sih tahun segitu emang tahun jayanya Michael Jordan. Wajah NBA ya saat itu ya Michael Jordan. Mungkin ada yang lain, pemain lain ya, itu udah emang eranya Jordan 90-an. Eranya Magic Johnson, Larry Bird udah lewat 80-an. Tahun 90-an NBA selamatin Michael Jordan dengan segala prestasi dan kontroversinya. Buat yang udah nonton The Last Dance juga udah sempet tayang tahun lalu dokumenternya ketika pandemi pertama. Jadi ceritanya tentang yang Space Jam yang pertama dulu kali ya. Yang pertama buat yang udah tahu ya itu dari rewind aja lagi, siapa tahu ada yang lupa. Tapi kalau yang belum tahu, Space Jam pertama tuh ya nyeritain tentang Jordan yang ketika itu di pensiun dini, karena kalau di filmnya sih dia nggak diceritain, tapi ketika itu Jordan pensiun dini dan memilih berkarir di baseball. Dia main baseball. Jadi ketika dia udah berhenti di basket, dia udah melupakan basket, ketemu dengan Bugs Bunny karena ketika itu waktu yang bersamaan
eh Toon World, dunianya Looney Tunes tuh lah sedang ada masalah ketika itu, diserang oleh monster. Jadi singkat ceritanya sih, Jordan ngebantuin, penjahatnya kalah, Jordan balik ke dunia nyata, balik main basket lagi. Kayak itu dia balik lagi dan juara lagi sih. Kalau emang timelinenya diurutin, segitu aja kali ya. Pokoknya Space Jam seputar itulah. Jadi ada suara apaan tuh? Jadi yang mau gue omongin sekarang soal Space Jam New Legacy-nya LeBron. Apa ya? Pertama, gue udah sampai satu titik di mana mungkin bilang haters juga, gue nggak terlalu suka pakai terminologi haters lovers, tapi mengkritik film LeBron James, film anak, film keluarga oleh orang dewasa, menurut gue sih itu udah di luar batas. Jadi menurut gue mana yang lebih bagus, ya dua-duanya bagus. Tapi ketika gue pakai indikator lain, ketika anggaplah itu film anak, mendidik atau enggak, itu lain lain cerita ya. Tapi paling enggak, yang menarik dari antara dua film Space Jam itu, mana yang lebih lucu? Menurut gue ya Space Jam yang New Legacy itu. Secara keseluruhan film lebih lucu daripada yang pertama. Yang pertama masih khas bercandanya Looney Tunes, masih nge peran Jordan dan pemeran utama Jordan nggak terlalu ditonjolin, dia sebagai case-nya. Terus ya selebihnya hanya buat menghibur dari Bugs Bunny segala macam ya, orang kartun-kartunnya sih. Sebenarnya
kalaupun LeBron nggak pakai nama Space Jam sih bisa, maksudnya ketika itu dipisah, walaupun sama-sama bertanding, sama-sama lawan monster jahat, ya bisa aja. Tapi kan ketika mungkin pilihan LeBron tetap pakai Space Jam karena formulanya hampir sama. Secara keseluruhan sih formula film ini sih sama. Yang mungkin yang bikin beda porsinya LeBron sih. Space Jam itu paling berapa ya? Sejam lebih, 90 menit mungkin. Gue lupa juga, tapi yang jelas film ini durasinya lebih panjang daripada Space Jam pertama. Peran LeBron juga dominan, hampir setiap adegan ada LeBron. Ya, ada radio di tengah radio, nggak apa-apa lah ya. Jadi ngeblank kan tuh. Oh iya, LeBron tetap pakai Space Jam. Ya karena itu, karena tadi gue bilang ya formulanya sama, hanya bagaimana mengolah formula itu akhirnya jadi sebuah satu film utuh. Ya bikin beda antara Space Jam ala Michael Jordan dan Space Jam ala LeBron. Makanya LeBron ngasih judulnya A New Legacy, bahwa LeBron mau ngasih tahu bahwa di film itu juga dikasih tahu sih siapa LeBron, NBA superstar, family man, businessman, sama media sosial superstar juga, dengan follower yang begitu banyak, dengan pengaruh yang begitu kuat lewat media sosialnya. Jadi barangkali Space Jam ini jadi warisan lain yang ingin ditinggalkan LeBron sih di sepanjang karirnya dia. Dan rilisnya juga barengan dengan final NBA, game antar game keempat sama game kelima. Saat game kelima tuh udah 1 hari setelah film itu rilis. Sempat ramai juga di media sosial ketika dia datang nonton CP3 di game kelima yang akhirnya kalah. LeBron datang dapat sambutan dari Giannis. Seru pertandingannya ya, maksudnya. Ada LeBron di sana, ada Adele, ada Rich Paul, ada Lil Wayne. Jadi seakan-akan kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, seakan-akan LeBron nggak pernah absen saat NBA final sih. Dia selalu hadir walaupun dia nggak ikut tanding atau main di final, tapi saatnya NBA final ya LeBron bikin sesuatu. Space Jam juga buat anak 90-an pasti akan berkesan banget dengan film Space Jam. Ngelewatin masa tahun 2000-an begitu aja, di awal era baru dari tahun 2000, milenium yang baru, LeBron udah dapat pasar yang berbeda, pasar yang jauh lebih besar semestinya, karena orang-orang yang menikmati Space Jam pertama, kalau mereka masih dikasih umur panjang pasti balik lagi nonton Space Jam 2, ditambah anak-anak sekarang dan anak-anak yang
Ya karena ini film keluarga ya, dengan anak-anak kecil baru yang tumbuh. Mereka kan kenalnya LeBron. Anak sekarang lebih tahu LeBron, lebih tahu Steph Curry daripada Jordan. Jordan mereka taunya sepatu, merek sepatu. Mereka tahu Jordan cuman bapak-bapak yang nangis yang sering dijadiin meme. Mereka nggak tahu Jordan itu siapa. Jadi bikin Space Jam New Legacy jadi suatu hal semestinya buat anak-anak sekarang, suatu hal yang baru, walaupun orang yang udah ngikutin basket sejak lama tahu siapa Jordan dan bagaimana pengaruhnya Jordan di NBA sih. Jadi untuk lebih lucu, untuk poin pertama, lucu-lucuan mungkin lebih enak untuk ngebandingin. Gue milih lebih lucu Space Jam 2. Bukan Space Jam, Space Jamnya LeBron. Di sana ada bercandaannya LeBron, ada di sana. Bercandaannya ala Looney Tunes juga ada. Jadi dapat dua komedi yang berbeda, dua komedi ala LeBron, ada komedi ala Looney Tunes. Pasti ngikutin. LeBron juga tau lah bercandanya dia kalau dia lagi ngomong, bercandanya LeBron yang suka nyeletuk, bercandanya LeBron yang suka bercanda LeBron yang suka apa ya, bercandanya khas LeBron, apalagi soal nama. LeBron suka asal-asalan kalau ngasih nama orang, bukan asal-asalan, suka dia. Di situ bercandaan itu di Space Jam kelihatan banyak banget plesetan nama. Jadi balik lagi untuk lebih lucu menurut pandangan saya, bukan orang film, lebih lucu Space Jam-nya LeBron. Terus soal yang kedua, acting. Walaupun ya karena ini film ya, karena ini film yang dilihat adalah bagaimana seorang aktor memerankan karakter yang di sana. Banyak orang bilang, bukan banyak orang sih, sempat baca reviewnya ketika itu actingnya LeBron nggak bagus. Maksudnya ketika itu, atau yang saya baca sih, kayaknya dia bilang actingnya LeBron nggak bagus, actingnya kaku, actingnya tidak seperti aktor. Menurut saya ya memang LeBron bukan aktor. LeBron adalah pemain basket profesional yang juga seorang ayah, yang juga seorang businessman, yang juga seorang influencer di media sosial. LeBron bukan aktor. Kalaupun dia memerankan sesuatu untuk iklan misalnya, karena tahun ini menurut tutup bukunya Forbes atau media apa, LeBron adalah atlet bilioner pertama di Amerika ya, mungkin nggak dibandingin dengan atlet lain, tapi setahun ini ketika dihitung di tutup buku, penghasilannya LeBron tuh udah melebihi 1 miliar dolar. Entah berapa banyak duitnya, nggak usah dibayangin sih. Tapi balik lagi soal acting, ya dia main film juga udah syukur. Maksudnya menuntut lebih kepada seorang yang bukan aktor, ya aneh. Bilang actingnya jelek, ya so-so. Tukang nasi goreng mukul kentongannya kencang banget.
sampai goyang-goyang piring-piring karena gak jelukan. Kemudian dia berhenti, ada yang beli, lanjut lah ya, anggap aja backsound alami. Tapi ya baik lagi, Space Jam menuntut lebih kepada selain aktor ya aneh. Mungkin kalau di rewind ke belakang, kalau di pakai kacamata film apa tuh perfilman di Indonesia ya pada masa-masa ketika lu nggak butuh acting bagus tapi lu punya follower yang banyak di media sosial, ya kayak lu bisa dapat jadi peran utama ketika seorang artis atau seorang public figure punya followers yang banyak, bukan karena actingnya, bukan karena apanya, yang penting followersnya dulu banyak. Ya kayak gitu maksudnya. Hasilnya ya biasa aja, tapi ketika ya maksudnya menilai LeBron actingnya kurang baik ya hal-hal kayak gitu ya yang sudah orang kita alami. Kita dikasih film-film, tanpa merendahkan film Indonesia ya seperti itu, kita dikasih film-film yang aktornya sekedar punya followers bukan kemampuan acting. Tahu juga pada masanya ketika stand up comedy berjaya, masa-masanya itu semua film isinya stand up komedian, komika. Di luar negeri mungkin ya seperti itu, tapi di Indonesia tanpa kemampuan acting, bisa mengadegankan suatu scene adegan, maksudnya bisa mengaktingkan suatu adegan bisa jadi film. Maksudnya ya acting butuh belajar, acting butuh pendidikan sendiri, butuh ada sekolahnya juga, ada suatu hal yang bisa dipelajari, bukan suatu hal yang sambil jalan belajar. Itu kan dua hal yang beda tuh. Lu pelajarin dulu caranya baru lu acting, bukan acting dulu sambil belajar kemudian jadi. Itu kan dua hal yang beda. Mana yang lebih bagus? Pasti yang lebih bagus yang belajar dulu. Soal laku atau enggak itu kan udah lain bahasan, udah lain cerita lagi. Kan ngomongin soal actingnya ya. Toh actingnya LeBron mungkin kelihatan biasa atau kaku atau jelek karena ya porsinya dia jauh lebih banyak, walaupun berapa ya, 20-30% di situ LeBron cuma ngisi suara. Jadi LeBron diceritakan sebagai ketika masuk dunia Looney, dia bukan LeBron yang manusia tapi LeBron yang kartun. Itu juga sesuatu yang nggak gampang ketika lu sekedar ngisi suara. Gimana suara lu bisa masuk dengan adegan yang seperti itu, adegan jadi kecil kayak yang cuplikan yang sempat kalian lihat soal Space Jam kan, ada LeBron jatuh ke dunia Looney. Ketika dia bangun badannya pendek, terus dia acting gue lebih pendek daripada Kevin Hart kan. Kalau suaranya nggak cocok ketika diisi kan ya jelek, tapi kan ketika LeBron bisa mengisi suara itu dengan pas, dengan baik, ya jadi lucu.
dia jatuh lucu, dia ngobrol dengan Bugs Bunny lucu, dia ngobrol sama semua karakter Looney juga lucu. Itu menurut gue sih itu poin lebih sih ketika bilang aktingnya LeBron jelek atau kaku segala macem. Yang dia lupa adalah LeBron bukan cuma acting tapi dia mengisi suara di film itu. Jadi tetap feelnya masih tetap ketika menjadi kartun dia tetap LeBron yang sama, LeBron yang suka bercanda. Terus apalagi ya soal buat yang udah nonton Space Jam, saran gue sih lu coba nonton Space Jam yang pertama, cari di mana film itu. Kalau bisa ditonton dulu, habis itu baru lu lanjut ke Space Jam New Legacy. Apa yang ada di Space Jam pertama yang di Jordan sama Space Jamnya LeBron itu ketika tanding ya, maksudnya ketika dia tanding lucunya tuh lucu ketika lu tahu latar belakangnya, bukan latar belakangnya sih, nggak ada latar belakangnya juga, tapi ketika lu udah nonton Space Jam pertama, lu tahu adegannya, lu tahu bagian lucunya di mana. Ketika di Space Jam yang LeBron, yang New Legacy, hal itu ditebelin lagi, hal-hal kecil, bahkan hal-hal kecil ada di film itu. Gue juga nggak ingat karakter Looney Tunes juga ya, gue juga nggak ingat pada tahun berapa di Indonesia tuh ada tayangan Looney Tunes sih. Seinget gue sih ada nggak sih? Gue kayaknya nggak pernah ada satu masa di mana TV swasta kita nyarin Looney Tunes. Tapi bagaimana gue bisa tahu ada karakter Bugs Bunny, Daffy Duck segala macem? Kayaknya dari video game. Kalau nggak video game, Nintendo atau Sega ketika itu zaman dulu, atau baju-baju mereka yang banyak banget ketika itu tuh, baju-baju Looney Tunes tuh sama pokoknya tahun 90-an atau 2000-an awal tuh kaos-kaos yang dianggap orang mampu yang gue nggak sanggup beli. Jadi orang tuh dianggap mampu ketika mereka tuh punya kaos Looney Tunes sama kaosnya Cartoon Network. Kalau yang masih inget, jadi di belakang bajunya, di belakang tuh yang Cartoon Network tuh ada bacanya Cartoon Network belakangnya. Di depan gambar karakternya atau gambar karakternya ada di belakang bajunya. Jadi gue tau cuman Tweety, Sylvester itu mungkin gue pernah tahu, sempet ada, tapi Tasmania, pokoknya karakter-karakter itu tuh mungkin gue taunya terpisah. Mungkin Looney Tunes bikin beragam judul dengan karakter-karakternya. Jadi untuk yang pertandingannya aja sih, hal kecil di Space Jam pertama tuh ditebelin lagi sama LeBron, hal-hal lucu yang ditebelin lagi jadi jauh lebih lucu. Itulah kenapa gue bilang Space Jamnya LeBron tuh lebih lucu daripada yang pertama, karena bahan atau setupnya di Space Jam 2 udah jadi punchline, udah dapat lucunya. Di Space Jam 2 itu baru setupnya, jadi LeBron tinggal nebelin, nambahin bagian-bagian lucunya saat pertandingan, jadi lebih lucu. Terus apa lagi ya soal film ini ya? Itu yang keberapa tuh? Ketiga ya, yang keempat deh.
Yang keempat, film ini bagus karena film keluarga, ada hubungan antara bapak dengan anak, terus ada ada permasalahan keluarga juga dibahas. Jadi mungkin ada yang percaya bahwa anak kecil ketika dilahirkan adalah kertas putih yang polos, tapi sifat karakternya atau gennya itu kan nur dari orang tua juga, tapi biar bagaimanapun sikap atau karakternya itu kan nggak akan jauh lebih besar daripada bagaimana orang tua ngebentuk anaknya jadi sesuatu yang dia mau, walaupun itu memang keinginan anaknya. Tapi kan nggak mungkin dong seorang anak kecil bisa memilih sesuatu yang orang tuanya nggak pernah kasih. Misalnya ada orang tua nggak pernah ngajarin anak, nggak pernah ngenalin, nggak pernah ngajarin, atau nggak pernah memperlihatkan sesuatu tentang bulu tangkis. Nggak mungkin anaknya ketika tumbuh besar, nggak sampai dewasa sih, pokoknya ketika dia tumbuh dia tahu, dia tiba-tiba saya suka bulu tangkis adalah passion saya. Kan nggak mungkin bahwa ada peran orang tua yang mengenalkan sesuatu kepada anak dengan beragam pilihan, akhirnya anak itu memilih satu atau dua. Hal kayak gitu yang Space Jam LeBron itu tebel banget, kisah bagaimana egoisme seorang bapak yang ingin membentuk anaknya jadi sesuatu yang dia mau. Ya mungkin di dunia film udah banyak cerita kayak gitu, udah banyak premis film seperti itu, tapi akan selalu jadi lebih menarik karena siapa yang memerankan atau segala macamnya. Karena kita tahu LeBron ya pemain basket, dia pengen anaknya jadi pemain basket juga, ingin anaknya nerusin apa yang udah dia dapat. Dia ingin anaknya mau berproses seperti yang LeBron alamin ketika kecil. Mungkin lagi-lagi itu jadi dua hal yang beda. LeBron kecil adalah LeBron tanpa fasilitas apa-apa dan berusaha dari nol, sedangkan anaknya dia sudah punya fasilitas lengkap. Dia hanya tinggal berlatih sedikit agar menjadi lebih baik. Kan ada privilege yang beda, yang seakan-akan orang tua sekarang, gue belum jadi orang tua jadi gue nggak tahu apa yang orang tua sekarang pengen. Lu tuh mesti lihat, gue tuh dulu itu kalau mau ya, kalau emang orang tua ingin membuat anaknya lebih baik, ya buatlah skema yang sama dengan yang ketika orang tuanya kecil itu dulu dapat dan jalanin. Tapi kan beda ketika orang tuanya sedikit bertahap jadi lebih baik. Terus ketika dia sudah lebih baik, dia memberikan yang lebih baik kepada anaknya mendapat fasilitas yang baru yang jauh lebih baik daripada ayahnya. Tapi ketika itu orang tua malah menuntut anaknya bekerja lebih keras daripada dari nol. Menurut saya sih kayak gitu kan hal-hal yang aneh, yang menurut saya kalau ngeliat kehidupan sosial seperti itu, kehidupan sosial yang semestinya bisa dipikirkan baik-baik bagaimana membentuk anaknya sih. Tapi gue nggak akan jauh ngomong lebih banyak karena pertama gue belum punya anak, gue belum tahu bagaimana
dilema gimana masalahnya ketika punya anak, bagaimana keinginan orang tua membentuk anaknya seperti apa. Mungkin yang udah mengalami akan merasakan hal yang beda ketika nonton Space Jam 2 ini. Itu soal cerita antara LeBron itu juga menarik, jauh lebih menarik. Maksudnya ada masalah yang ditawarkan di film itu, bukan sekedar kalau Space Jam pertama kan bagaimana caranya mengembalikan talenta-talenta NBA yang dicuri. Kalau yang sekarang masalahnya lebih kompleks, bisa nikmatin ya film tanpa masalah. Kan aneh aja, film tanpa konflik ya bukan film. Sebuah cerita akan semakin menarik ketika konflik itu banyak, dan konflik itu dikelola dengan baik. Ya akan jadi sebuah cerita yang bagus, bukan sekedar ada konflik beres, enggak kayak gitu juga sih. Yang sekarang untuk yang Space Jam, lu akan nikmatin masalah yang datang, masalah yang bertumpuk, masalah yang perlahan diberesin. Itu juga satu hal yang menarik buat disimak dari Space Jam yang sekarang. Terus juga karakter anaknya LeBron di situ baru usia 12 tahun, seusia Peyang yang sekarang. Usia dimana dia jauh menikmati video games daripada aktivitas lain. Ya sama lah. Ntar tuang kopi dulu. Kopi ya, bukan yang lain. Jadi hal kayak gitu tuh buatku jadi suatu hal yang dekat aja, karena Peyang juga tahun ini umurnya 12 tahun. Dia juga sekarang secara gak sadar gue coba mengarahkan dia kepada arah yang gue pengen. Jadi gue tau lah apa yang ada di pikirannya, apa yang dirasain LeBron di film itu dengan karakter anak yang mungkin sampai sekarang Peyang belum bisa ngomong langsung. Jadi gue jadi belajar hal baru. Itu juga bikin menarik. Ada koneksi antara yang nonton dengan yang ditonton ya, maksudnya. Ketika gue nonton itu gue refleksikan sesuatu diri gue ke dalam film dan bisa masuk, kan itu jadi film itu dianggap ya berhasil ketika bisa membawa penonton hadir sih, ikut dalam film, atau bahasa ilmiahnya apa ya, diwakilkan perasaannya atau masalahnya diwakilkan dalam film itu kan. Jadi dan yang nonton dapat pelajaran sesuatu secara langsung atau enggak, menjadi lebih baik atau enggak, itu kan lain cerita bagaimana si penonton mengolah film. Karena nggak mungkin film ngajarin kalau sudah A maka B, setelah B maka C. Kan yang nonton kan manusia dengan akal, yang dia bisa memilih sendiri jalan yang baik dengan masalah yang dialaminnya juga. Itu udah yang keberapa ya, banyak banget. Itu soal Space Jam, soal film, musik di filmnya juga. Musik kayaknya
Kayak untuk musik gue lebih suka yang Space Jam yang sekarang. Gue suka lagu-lagu yang dipakai. Gue suka penyanyi-penyanyinya. Musik-musiknya juga enak. Musik-musiknya juga dibilang relate sama filmnya, kayaknya enggak, tapi musiknya bisa memberi kesan lebih, atau bukan memberi kesan juga sih, menguatkan film, menguatkan adegan. Setiap adegan ada musiknya, nggak setiap adegan juga sih, tapi pada adegan musik hadir ketika musik atau lagunya hadir ketika bukan ketika, pada adegan yang tepat. Jadi adegannya lebih kuat walaupun nggak ada kaitannya, tapi dengan musik atau lagu jadi jauh lebih bagus, jauh lebih menarik. Nggak cuman kayaknya yang diingat dari Space Jam 1 lagunya siapa, cari di Google juga, di YouTube juga kayaknya cuma dapat 1 atau 2 lagu. Tapi yang sekarang lu bisa nikmatin semua lagunya. Ketika lagunya dilepas dari film itu juga masih tetap bisa dinikmatin juga sebagai lagu aja, lagu biasa aja, lagu yang dinyanyikan, bukan lagu yang khusus dibuat untuk film ini. Itu juga masih bisa dinikmati terpisah juga. Gue juga bikin playlistnya di Spotify, kalau ada yang mau lihat juga bisa dengerin. Nanti mungkin linknya gue taruh di deskripsi di Spotify ya. Terus Space Jam ya mungkin arahnya film ini adalah ketika membandingkan film Space Jam pertama yang kedua atau yang LeBron, seakan-akan menggambarkan seberapa hebat LeBron dan Jordan di lapangan ketika dia menjadi atlet profesional. Itu juga menurut saya suatu hal yang cara aneh menilai sesuatu dengan mencampur adukan dua indikator yang benar lain. LeBron sebagai atlet dengan LeBron sebagai pemeran atau aktor di film kan ya aneh. Maksudnya lu nggak akan ketemu ujungnya, karena emang itu dua jalan yang beda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi aneh aja ketika membandingkan, ternyata LeBron film Space Jam LeBron lebih bagus, berarti LeBron lebih bagus daripada Michael Jordan, kan enggak. Atau Space Jam pertama lebih bagus daripada Space Jam LeBron, itu berarti itu sama aja dengan Michael Jordan lebih bagus daripada LeBron James, kan juga enggak juga. Cara nilainya kan enggak kayak gitu. Itu karena balik lagi kayak yang awal, Michael Jordan itu wajahnya NBA saat itu. Tahun 90-an NBA adalah Michael Jordan adalah NBA. Walaupun logonya Jerry West, orang-orang akan tahun 90-an orang-orang lebih tahu Air Jordan, lebih tahu logo siluet orang yang terbang sedang slam dunk dia pada logo Jerry West yang sedang dribble bola. Tapi ketika awal 2000-an Jordan pensiun karena usia atau segala macamnya, NBA butuh hal lain untuk ditawarkan ke masyarakat, untuk bagaimana NBA sebagai bukan sekedar olahraga tapi sebuah industri ya. NBA butuh
orang lain. Sayangnya itu bukan Kobe Bryant tapi LeBron James. Di film Space Jam juga kalau ngeh eh, dimasukin voice over soal LeBron adalah tubuh NBA. Maksudnya gue sih ketika ada voice over bilang begitu, itu seakan-akan jadi suatu hal yang utuh aja. Itu udah menurutku suatu hal yang jelas, yang clear bahwa Jordan itu wajahnya, LeBron itu bodinya, badannya. Jadi NBA ya NBA saat ini di dipampang atau dibawa oleh LeBron James, bukan Michael Jordan, bukan pemain yang lain. Oke, sampai sekarang NBA mungkin masih nyari siapa yang akan terusin lagi setelah Jordan, LeBron. Kayak sekarang belum, karena timelinenya tuh ngepas banget. Jordan berjaya, dia berhenti tahun 2003 LeBron masuk, dia jadi tubuhnya. Jadi NBA sudah lengkap sekarang, udah ada kepala sama badan. Mungkin yang sekarang mesti NBA cari ya baju yang pas dipakein di orang itu, orang yang udah dibangun sama NBA yang sekarang usia di tahun ini udah 75 tahun. Jadi ya mungkin itu sedikit ya, karena menurut gue sih dari Space Jam ini yang ngasih tahu aja kalau Space Jam pertama itu ngomongin kepalanya, Space Jam 2 ini badannya. Kalau maupun ada Space Jam 3 atau apapun judulnya, mungkin akan ada kaitannya dengan NBA juga, bahwa mungkin cerita tentang sosok pemain basket yang siap pakaian yang akan dipakai NBA nanti seperti apa, pemain-pemain seperti apa, entah Luka Doncic kah, entah pemain itu belum muncul kah, entah anaknya LeBron mungkin, nggak tahu juga siapa. Tapi yang jelas Space Jam tuh erat kaitannya dengan NBA. Tambahan sih yang gue baru kayak ingetan juga, kalau mungkin di cuplikannya kita cuma ngeh ada adegan di mana Dwayne Wade alley-oop ke LeBron, terus dia selebrasi, jadi dianggap foto paling baik sepanjang sejarah NBA, walaupun itu ternyata bukan, pada kenyataannya itu bukan alley-oop aja. Jadi itu hanya dua frame yang beda, jadi seakan-akan foto itu menggambarkan Dwayne Wade bikin assist alley-oop ke LeBron, padahal mah enggak. Tapi adegan itu dimasukin ke film, adegan itu ada di film itu. Lola Bunny ngoper ke LeBron alley-oop, LeBron ngedang dapat poin. Terus ada banyak sih menurut gue potongan video yang bisa dianggap viral di media sosial tuh dimasukin di film itu sih. Kayak selain yang di Wade LeBron, ada banyak. Jadi kalau lo suka nonton highlight soal NBA atau momen apa yang ada di NBA yang viral, yang long tail, bahasa redaksinya mah long tail, kapanpun bisa diputar, kapanpun bisa lu lihat, itu ada di Space Jam sih. Maksudnya di Space Jam ini kayak masukin semua hal-hal menarik yang ada di zamannya LeBron atau sebelumnya. Pokoknya
Kayak ada juga video cuplikannya Drop the Mic gitu acaranya yang di TNT. TNT? Kayaknya bukan deh. Kayaknya iya deh. Acara di TNT. Drop the Mic juga dimasukin di film. Alus pula masukinnya. Bukan sesuatu yang dipaksain. Tiba-tiba nongol. Banyak lah, jadi nonton Space Jam tuh kayak nonton sebuah perjalanan panjang NBA dan hal-hal viral tuh dalam satu film, tapi diperankan dengan baik oleh yang main di Space Jam sih. Jadi itu menurut gue 5-6 hal-hal menarik dari Space Jam. Balik ke yang awal, pertanyaan awal, mana yang lebih bagus? Gue lebih milih yang Space Jam LeBron. Soal ya itu prinsip atau pandangan masing-masing orang aja. Itu pandangan gue dan penilaian gue soal Space Jam A New Legacy. Kalau ada yang mau bantah juga silakan. Seperti biasa silakan bantah dengan membuat konten sendiri. Tidak perlu memaki-maki di tempat saya, silakan memaki-maki dengan di tempat sendiri. Kayaknya segitu dulu nggak sih? Kayaknya juga udah panjang, udah lumayan panjang. Semoga kalian suka Space Jam juga. Nanti kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus.